Saya Naila Dwi dari anggota kelompok 4. Saya lagi sama Kak Fani nih, owner dari Cuan Store Samarinda. Halo Kak Fani, bisa say hi dulu. Halo semuanya. Saya di sini mau mewawancarai Kak Fani nih sebagai wirausahawan muda di Samarinda untuk tugas wawancara PKK. Oke. Jadi yang pertama bisa nih Kak Fani perkenalan diri dulu ke audiens. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Fani. Aku lahirnya tanggal 8 April 2003. Sekarang aku jadi mahasiswa di Universitas Mula Warman, jurusan Administrasi Bisnis untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sambil kuliah, aku juga sambil punya bisnis nih. Ini bisnis aku namanya Cuan Store yang udah jalan mulai dari 2021 sampai sekarang. Yang awalnya dulu aku cuma jualan online, sekarang udah punya toko nih, ada offline store-nya gitu. Oke, awal mula Kak Fani ngebangun Cuan Store ini tujuannya apa? Oke. Jadi awal mulanya aku itu pertamanya tuh nggak ada niatan buat langsung terjun ke dunia bisnis yang udah langsung besar gitu ya. Awalnya dari kecil-kecilan dulu. Pertama cuman mau nambah uang jajan. Itu beneran loh. Setiap orang yang mau bangun bisnis pasti alasan klisenya itu untuk nambah uang jajan. Yeah. Tapi itu emang beneran. Karena waktu itu aku pengen beli tas yang aku mau. Jadi aku tuh bener-bener kayak jualan. Pertamanya bukan dari yang kosmetik kayak sekarang, tapi aku dulu dari jualan makanan. Kayak gitu. Jadi tujuan yang pertama adalah nambah uang jajan. Terus kalau yang kedua sekarang itu udah jadi sandwich generation. Jadi udah penghasilan aku ini udah aku bagi-bagi untuk orang tua aku, adik-adik aku, keluarga aku, kayak gitu. Kayak gitu sih. Masalah apa aja yang udah dialami Kak Fani selama merintis Cuan Store? Jadi masalahnya itu banyak. Tiap kita itu namanya kita merintis ya untuk membangun sebuah bisnis dari nol sampai sekarang, ini pun juga masih merintis, masih banyak perlu belajar. Terus juga masalahnya pun masih ada sampai sekarang. Setiap orang itu pasti punya kalau di dalam bisnisnya itu punya masalahnya masing-masing. Apalagi yang namanya kalau udah kerugian itu pasti ada. Jadi kalau kita mau bangun bisnis jangan takut rugi itu. Ya, itu aku pernah rugi sampai puluhan juta pernah. Terus juga kalau yang sekarang masalahnya untuk sekarang karena aku juga sambil kuliah, jadi waktunya aku itu agak susah dibagi. Tapi tiap masalah pasti ada solusinya. Jadi solusinya aku punya karyawan, aku rekrut karyawan. Kalau sekarang aku rekrut karyawan. Walaupun baru 1 karyawan, tapi alhamdulillah udah bisa ngebantu aku. Nah, jadi dari berbagai masalah itu, kita tuh harus bisa ngadapin masalah itu. Kalau jadi pembisnis itu, kita nggak boleh takut, terus nggak boleh ragu, sama nggak boleh pesimis. Kalau udah dapat masalah, ya udah dihadapin aja dengan penuh semangat banget. Kalau misalnya rugi ya, yang rugi, aku sempat rugi puluhan juta. Karena produknya salah beli produk itu pernah, terus juga barang rusak itu juga pernah. Nah itu kita benar-benar harus punya planning. Misalnya kita udah ngadapin satu masalah ini, nanti dari masalah ini tuh jadi pembelajaran, nggak boleh keulang lagi kayak gitu. Banyak sih masalahnya. Nah, boleh nih Kak Fani diceritain perjalanan ngerintis Cuan Store sambil ngasih tips sukses menjalankan usaha biar bisa ditiru sama wirausahawan muda lainnya yang lagi ngerintis usaha juga. Oke, jadi aku mau ceritain lagi. Mungkin tadi aku udah ceritain umumnya. Kalau misalnya untuk spesifiknya, ini aku perjalanan dari yang mulai dari bangun tokonya aja ya. Nah, jadi kalau yang tokonya itu awalnya aku jual kosmetik aja. Yang tadi fokusnya kan aku di online itu kosmetik. Yeah. Bahkan sampai sekarang itu fokusnya masih di kosmetik untuk online-nya di Shopee ya, platformnya Shopee. Terus kalau misalnya di offline store itu aku bagi jadi 3 produk. Jadi ada produk olahan makanan, frozen food, terus juga ada elektronik sama kosmetik. Emang nggak apa-apa Kak kalau misal digabung? Nggak apa-apa, karena aku udah ngecap toko aku itu toko serba ada. Karena pada saat itu kenapa sih Kak jadi bisa ada 3 macam produk yang berbeda, 3 jenis produk itu? Karena itu aku waktu itu dengerin kebutuhan konsumen aku waktu itu ya. Kenapa aku ngelihat juga tuh, aku ngelihat kondisi di sekitar di area toko aku itu, kok nggak ada ya toko elektronik, apa aku jual lampu aja kali ya, kayak gitu. Nah ini nih, kalau jadi pembisnis kita itu harus bisa ngelihat kondisi pasar. Nah jadi misalnya apa yang belum ada kalian manfaatkan aja.
kayak Cimehong. Waktu itu kan lagi viral tuh. Iya. Apa aja dia jual. Nah, itu aku juga jadi inspirasi aku tuh Cimehong itu. Yang awalnya dia tuh sampai jual apa kuburan kan yang viral itu. Iya. Nah, itu memang kayak gitu kalau jadi seorang pembisnis itu ngambil peluang yang ada. Itu beneran. Jadi kalau misal kalian nggak bisa pintar-pintar ngambil peluang, nanti bakalan ketinggalan. Kalau misal kosmetiknya kalau gimana, masih fokus nggak kosmetiknya? Masih di online-nya itu masih aku. Jadi kalau sekarang orderannya aku yang awalnya awal-awal masih cuma 10, terus juga 1. Pernah nggak ada orderan sama sekali di Shopee kayak gitu. Padahal stoknya banyak. Kalau sekarang udah alhamdulillah ya, setiap hari tuh 100, 200 paket itu harus dikirim di Shopee. Di TikTok Shop juga ada, tapi aku baru mulai kalau untuk TikTok Shop. Jadi kayak baru-baru bulan ini gitu. Ya alhamdulillah sih juga ada udah orderannya kayak gitu. Jadi kalau jadi pembisnis itu yang pertama harus bisa baca peluang. Terus yang kedua, rajin dan konsisten. Kalau kalian nggak rajin sama nggak konsisten, misalnya nggak rajin promosi, nggak konsisten promosi, gimana nanti usaha kalian ini bakal dikenal orang kayak gitu. Terus yang ketiga adalah berani ngambil resiko tadi. Kalau kalian mau usahanya besar, modal yang kalian harus keluarkan juga itu besar kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau usahanya cuman yang sampai stuck situ-situ aja, jalannya ya segitu-gitu aja lah, modalnya ya memang segitu-gitu aja. Jadi harus berani ngambil resiko. Terus nih tipsnya lagi, yang pertama, aduh aku nih sampai salah-salah nih. Nah jadi tips selanjutnya adalah kita itu serahkan semuanya, kita juga nggak lupa sama pencipta. Nah, jadi kalian itu kalau misal melakukan hal sesuatu ya diniatkan, misalnya ya Allah, ini kalau untuk yang muslim ya Allah aku pengen ini bisnis aku ini bisa berkembang nantinya, aku pengen bisa membagian kedua orang tua aku misalnya kayak gini, ya Allah aku pengen jualan ini nanti hasilnya aku pengen bagi-bagiin, nah kayak gitu. Terus juga jangan lupa untuk berbagi tadi. Nah, aku tuh nggak pernah lupa, ini bukannya aku ria atau gimana ya, ini adalah bagian dari tipsnya aku, kenapa aku bisa sampai sekarang itu adalah, aku nggak pernah takut buat berbagi. Berbagi itu, kalau semakin kalian berbagi itu nggak bikin miskin. Jadi kalau kalian makin banyak berbagi, makin banyak juga rezeki yang dikasih sama Tuhan, kayak gitu. Terus, utamakan keinginan orang tua. Nah, kayak gitu. Aku selalu kayak orang tua aku misalnya minta, Fani, kamu mama pengen ini diusahakan. Waktu itu awalnya aku kan yang jualan cuma kecil-kecilan, tapi mama aku waktu itu lagi ulang tahun, dia pengen banget, ini lucu ya, dia pengen cincin gitu. Sedangkan uang tabungannya aku ini harus diputar lagi buat modal. Tapi di situ aku benar-benar kayak, ini aku udah usaha jualan, ya udah aku pengen ngasih sekali-sekali buat orang tua aku, semoga nanti bisa yang lebih besar lagi aku hadiahkan buat orang tua aku. Nah akhirnya itu beneran aku beliin cincin, dan itu tabungannya jadi tinggal setengah, modalnya jadi kepake, yang harusnya itu modal usaha tapi aku pakai. Nah akhirnya aku beliin cincin, tapi akhirnya dibalas lagi sama Allah, dikasih orderannya banyak lagi, tapi sistemnya aku pakai sistem PO. Nah harus kreatif juga itu penting banget. Jadi kalian misal apapun, segala macam cara apapun, pokoknya kalau pembisnis itu pusingnya itu di otak kayak gitu. Jadi kita tuh apa aja dipikirin supaya biar bisa orderan kita lancar. Kalau pembisnis kan jualan ya, orderan lancar, terus juga bisnisnya makin berkembang kayak gitu. Kalau sekarang apa sih yang bikin semangat? Karena dari bisnis yang aku jalanin sekarang, aku tuh alhamdulillah udah bisa semua apa yang orang tua aku mau tuh aku bisa tuh penuhin kayak gitu. Ini ya, aku nanti mau umrohin kedua orang tua aku dari hasil bisnisnya aku. Terus juga nanti bentar lagi alhamdulillahnya aku mau bangun rumah tuh buat orang tua aku. Intinya aku niatkan semuanya itu dari orang tua aku. Jadi kalau kalian mau segala sesuatu itu niatkan itu untuk orang tua. Itu salah satu tips sukses juga sih menurut aku kayak gitu. Terus juga jangan pernah menyerah dan jangan pernah juga malu. Nah, kalian misalnya yang lagi merintis nih, yang lagi pengen bisnisnya berkembang, tapi kan harus merintis, harus usaha dari bawah ya kan. Jangan malu untuk misalnya kayak jualan kan ngantarnya pakai motor, jangan malu kayak gitu. Misalnya ngantar-ngantar satu-satu ke alamat jadi kurir, jangan malu. Aku juga dulu kayak gitu. Terus juga nawarin produk ke teman-teman, jangan malu. Ada tuh biasanya yang kayak, ih aku malu kak, aku jualan kayak gitu. Misalnya nggak boleh malu. Kalau malu nggak bakalan bisa berkembang. Itu nggak bakalan bisa sukses. Kalau orang malu mah nggak bakalan bisa sukses kayak gitu. Jadi pokoknya harus berani, semangat, kreatif, inovatif. Nah, terus juga yang paling pertama adalah semuanya itu diniatkan
untuk Iya. Hai. Kak. Siapa tuh cowok aku kah? Hai lah. Kak Fani. Jadi aku abis ini bakal langsung ke Harun Aksu. Jadi kita sangat glowing nih. Oh, siapa di seberang? Oh, enggak.